Karakter adalah film Jepang yang dibintangi oleh Masaki Suda sebagai Yamashiro Keigo, seorang asisten mangaka berbakat yang mempunyai kepribadian baik. Keinginannya sebagai penulis manga bergenre suspense terkenal harus terhambat karena kelemahannya dalam menciptakan karakter jahat. Yamashiro tinggal bersama istrinya yaitu Kawase Natsumi yang selalu mendukungnya. Dia lembur mengerjakan karyanya untuk diserahkan kepada editor, tapi karyanya ditolak karena karakter yang diciptakannya kurang nyata. Berkali-kali gagal, Yamashiro pun akhirnya menyerah menjadi mangaka. Dia pun meminta izin untuk berhenti menjadi asisten mangaka. Ketika atasannya meminta menggambar rumah dengan suasana yang bahagia ketika melihatnya, Yamashiro pun mengajukan diri. Dia pun berkeliling mencari rumah untuk dijadikan sketsa, sampai akhirnya dia menemukan satu rumah yang sesuai. Saat sedang menggambar, pintu rumah tersebut terbuka. Dan Yamashiro menjelaskan bahwa dia bukan orang yang aneh. Dia hanya seorang asisten mangaka. Karena suara musik yang keras, membuat tetangga rumah tersebut memperingatkan Yamashiro untuk mengecilkan volumenya. Yamashiro kemudian memencet bel untuk memberitahukan, tapi karena tidak ada yang menyaut, dia pun akhirnya masuk ke rumah tersebut. Tanpa disangka, dia melihat 4 orang yang diikat di kursi makan sudah tidak bernyawa. Di luar rumah, Yamashiro melihat pria pembunuh keluarga tersebut dan membuat Yamashiro ketakutan. Yamashiro dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan oleh Makabe Kota dan Seida Shunsuke. Namun, Yamashiro berbohong bahwa dia tidak melihat wajah si pelaku. Sesampainya di rumah, dia pun langsung menggambar karakter dari si pembunuh tersebut. Polisi melakukan investigasi dan menargetkan beberapa tersangka. Kemudian polisi menangkap Henmi Atsushi. Dia mengaku bahwa dia telah membunuh keluarga tersebut. Ketika ada pemberitaan di TV bahwa Henmi adalah pelakunya, Yamashiro berkata bahwa pembunuh sebenarnya bukanlah Henmi dan kembali menyelesaikan wajah karakter pembunuh di komiknya. Sebuah keluarga yang dalam perjalanan melihat sebuah mobil mogok di jalan pegunungan dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama Morozumi. Kemudian Morozumi meminta untuk menumpang. Di dalam mobil, Morozumi menyapa anak laki-laki yang sedang membaca komik berjudul 34 atau Sanjushi dan berkata bahwa karakter bernama Dagger si pembunuh mirip dengannya. Dia mengatakan bahwa karakter tersebut sangatlah keren. Saat Morozumi ingin turun, om pemilik mobil mengatakan bahwa di jalan tersebut tidak ada apa-apa. Tapi istrinya mengatakan tidak masalah kalau dia ingin turun di situ. Morozumi bertanya apakah tante menganggapnya menyeramkan.
Dalam cuaca hujan, polisi menemukan mobil yang terjungkal di jurang dan mendapati 4 orang meninggal dengan keadaan terikat tali seperti pembunuhan 1 tahun silam dengan luka bacok. Detektif Seida yang datang ke TKP mencari alat pembunuhan di dalam mobil. Detektif Makabe yang melihatnya terkejut. Bagaimana bisa Seida tahu tempatnya? Kemudian Seida memberikan sebuah manga yang menceritakan seorang detektif yang bekerja sama dengan 2 temannya untuk mengejar Dagger, si pembunuh berantai yang mengincar sebuah keluarga berisi 4 orang. Cara membunuh, senjata yang digunakan, serta tempat senjata disembunyikan sama persis dengan di dalam dunia nyata. Dan yang membuatnya adalah Yamashiro Keigo. Dia juga membuat manga dari kasus pembunuhan pertama, dan manga tersebut sangat sukses. Seida dan Makabe pun bertemu dengan Yamashiro untuk menanyakan apakah Yamashiro tahu tentang pembunuhan di pegunungan. Seida menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut sama persis dengan manga yang dibuatnya. Seida bertanya apakah karakter Dagger adalah wajah si pelaku, tapi Yamashiro menjawab kalau itu adalah karakter buatannya. Setelah Seida dan Makabe pergi, Yamashiro berkata apakah serinya lebih baik dihentikan, tapi si editor berkata bahwa sudah sampai sejauh ini, sayang sekali jika dihentikan. Saat Yamashiro ingin minum bir, dia bertemu dengan Seida. Seida memberikan nomor teleponnya apabila Yamashiro mengingat sesuatu. Ketika Seida keluar untuk mengangkat telepon, tiba-tiba Morozumi datang dan meminta bersalaman dengan Yamashiro. Dia memperkenalkan diri serta berkata bahwa dia sangat menyukai 34. Morozumi berterima kasih karena sudah dibuatkan karya artistik di dunia nyata demi dirinya. Saat di rumah, Yamashiro tampak ketakutan. Saat istrinya mengkhawatirkannya dan menyuruh Yamashiro beristirahat, Yamashiro malah membetaknya. Pembunuhan ketiga terjadi. Morozumi membunuh keluarga berisi 4 orang yang sedang berkemah, serta sama persis seperti di dalam manga Yamashiro. Seida mencoba menghubungi Yamashiro, tapi teleponnya tidak pernah diangkat. Dia pun mencari ke tempat minum kesukaannya, tapi Yamashiro tidak ada. Di sana, Seida melihat potret wajah yang digambar Yamashiro dan mirip seperti Dagger. Seida bertanya kepada pemilik kedai potret wajah siapa, lalu pemilik kedai menjawab, orang yang mirip duduk di sebelahnya waktu terakhir kali Seida dan Yamashiro minum bersama. Saat Yamashiro mengantar istrinya ke rumah sakit, Morozumi mendatangi mereka dan memperkenalkan diri kepada istri Yamashiro bahwa dia membuat komik bersama Yamashiro sebagai pemberi saran. Ketika Morozumi mengetahui bahwa istri Yamashiro hamil, dia berkata bahwa anak adalah simbol kebahagiaan. Kemudian Yamashiro bergegas mengajak istrinya untuk pulang. Di dalam mobil, dia mengatakan ingin berhenti membuat seri 34 dan menjelaskan bahwa Morozumi adalah pembunuh berantai. Sebenarnya saat malam itu dia melihat wajah pelaku, menjadikan sebagai karakter dan membuat manga dengan karakter tersebut. Dia adalah Dagger. Yamashiro akan menceritakan semuanya kepada polisi. Yamashiro pun menceritakan kepada Seida, lalu ke perusahaan untuk meminta izin berhenti menggambar seri 34. Tapi kepala editor menyarankan untuk hiatus karena dia yakin Yamashiro menginginkan menyelesaikan serinya. Saat di toko buku, tiba-tiba Morozumi menghampiri Yamashiro dan bertanya mengapa dia hiatus. Yamashiro menjelaskan bahwa dirinya telah menceritakan semuanya kepada polisi, termasuk nama Morozumi. Yamashiro berkata bahwa seorang pembunuh tidak berhak mengemban namanya sendiri. Morozumi pun berkata bahwa Yamashiro dengan asiknya membunuh orang dalam manga. Apa bedanya dengan dirinya?
Tinggal satu pembunuhan lagi, maka dia akan menyusul seri Yamashiro. Polisi menemukan tempat kerja Morozumi yang tidak jauh dari rumah pembunuhan pertama dan mencari tempat tinggalnya. Di sana, polisi menemukan fakta bahwa Morozumi telah membeli identitas orang lain. Di siang bolong, Morozumi menemukan sebuah keluarga berisi 4 orang yang sama dengan seri Yamashiro, serta membunuh mereka. Seida mencari petunjuk di seri 34 dan bertanya mengapa Yamashiro memilih desa Kujo sebagai latar di mangganya. Yamashiro menjelaskan bahwa tahun 1980, desa Kujo menjadi desa tak berpenghuni. Di sana tinggal 20 keluarga berisi 4 orang. Dengan komunitas agama yang berpikir bahwa keluarga berisi 4 orang adalah sebuah kebahagiaan. Di tengah perjalanan, Seida ditusuk oleh Henmi berkali-kali sampai meninggal. Saat Yamashiro melayat, dia bertemu dengan Makabe. Makabe berkata akan segera menangkap Morozumi serta Henmi, serta menyuruh Yamashiro melanjutkan serinya, karena Seida adalah penggemar Yamashiro, dan menantikan karyanya selanjutnya. Yamashiro pun melanjutkan serinya, dan menjadikan episode terakhir. Dia menggambar dengan keluarganya sebagai umpan. Tiba-tiba Morozumi menelepon Yamashiro dan berkata bahwa keluarga Yamashiro bukanlah 4 orang. Ayahnya menikah kembali dan dia tidak ada hubungan darah dengan adiknya. Morozumi berkata bahwa keluarga Yamashiro penuh kepalsuan dan mengajak Yamashiro untuk melindungi ceritanya, hanya membunuh keluarga berisi 4 orang bahagia dan memilih yang asli. Kemudian Yamashiro menelepon istrinya dan bertanya, apakah mereka adalah keluarga berisi 4 orang? Istrinya menjawab bahwa dia mengandung bayi kembar laki-laki dan perempuan. Mendengarnya, Yamashiro pun bergegas pulang. Saat masuk ke apartemen, tangan Yamashiro ditusuk Morozumi. Dia pun menyeret Yamashiro ke ruang kerjanya. Kemudian menyuruh Yamashiro menyalakan pen tablet, lalu menusuk kaki istri Yamashiro. Morozumi mengatakan bahwa Yamashiro menggambar seenaknya tanpa mengetahui kesulitan Morozumi dan harusnya berterima kasih kepadanya. Yamashiro meminta Morozumi untuk membunuhnya dulu dan mengikuti ceritanya karena ini adalah karya mereka berdua. Tapi saat Morozumi ingin menusuk perut Yamashiro, dia menjatuhkan pisaunya. Dengan cepat, Yamashiro mengambilnya dan menusuk perut Morozumi. Kemudian menusuk dadanya. Makabe yang datang dan melihat Yamashiro hendak menusuk Morozumi lagi, mencoba membujuknya agar berhenti. Tapi Yamashiro tidak menghiraukannya, dan akhirnya Makabe pun menembak Yamashiro. Saat di persidangan, Morozumi ditanyai nama, tanggal lahir, serta menyuruhnya untuk menceritakan dirinya. Tapi dia tidak menjawab dan tampak kebingungan. Morozumi lahir dari komunitas yang menganggap keluarga 4 orang adalah kebahagiaan. Hidup dari membeli daftar keluarga orang lain. Morozumi mengatakan bahwa pembunuhan Seida adalah atas perintahnya kepada Henmi. Dia berkata bahwa dalam membuat karya pasti membutuhkan asisten. Awalnya dia adalah penggemar Henmi, tapi sekarang Henmi malah menggembarinya. Jaksa kemudian bertanya sebagai siapa Morozumi menghakimi mereka. Lalu dia bertanya balik. 僕は誰なんだ? キャラクター